Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Syahrevi, kelas Usuluddin 6G. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan UAS tafsir kontemporer, yang mana diantaranya kami harus memilih untuk menjelaskan dua kitab dan menjawab satu pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah menjelaskan kitab Tafsir Munir, yang mana Tafsir Munir ini nama panjangnya ialah At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj. Jadi Tafsir Al-Munir ini karya Wahbah Az-Zuhaili, yang mana beliau lahir di Suriah pada tahun 1932. Beliau menuntut ilmu di Universitas Kairo, Mesir, dan Universitas Ain Syams. Lalu beliau mendapat gelar PhD pada tahun 1963 di Universitas Ain Syams. Nah, untuk metode penafsiran Tafsir Munir itu ialah tafsir tahlili, yang mana tafsir tahlili ini menafsirkan 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas secara berurutan atau menafsirkan fokus ke satu ayat. Nah, untuk mazhab tafsirnya ialah tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi, yang mana beliau menggabungkan keduanya. Tafsir bil maksur sendiri beliau menggunakan kaul-kaul sahabat, hadis Nabi, dan ayat-ayat lain untuk menafsirkan ayat. Kemudian bil ra'yi karena beliau itu menggunakan beberapa pendekatan fikih dan juga ada polistimai. Nah, selanjutnya laun yang digunakan ialah laun fikih dan ada pol ijtimai. Nah, makanya beliau menggunakan pendekatan biroi juga gitu. Kira-kira ini gimana gitu, apa hukumnya, gimana bagusnya gitu. Nah, untuk karakteristiknya, beliau ini tafsir Al-Munir ini termasuk tafsir yang rapi gitu. Karena ada subbabnya. Pertama dimulai dari munasabah antar ayat, lalu ada asbabun nuzul, kemudian ada kajian mufradatnya, balaghahnya, kemudian ada tafsirnya, menafsirkan ayatnya, baru ada fikul ayah. Nah, termasuk salah satu tafsir yang rapi dan juga termasuk salah satu tafsir yang tebal. Untuk cetakan Darul Kutub Islamiyah itu 16 jilid ya Tafsir Al-Munir ini. Dan juga di dalam Tafsir Al-Munir ini itu penjelasan Israiliyatnya itu semuanya bersanad sahih. Jadi tidak ada yang bersanad doif dan sebagainya. Makanya termasuk Israiliyat yang bersih dari sanad-sanad yang tercela. Nah, kemudian yang kedua saya memilih Sofatut Tafasir. Mengapa saya memilih Sofatut Tafasir? Dikarenakan saya pernah mempelajarinya kurang lebih 1,5 tahun pada saat saya mengajar di SDQ Madani Al-Wasiyah di Jatinegara. Itu diasuh dan diajarkan langsung oleh Ustadz Muhammad Hidayatullah, MBA MA. Nah, itu beliau juga termasuk ketua DPS Bank BSI ya. Oke. Pada Sofatut Tafasir ini dikarang oleh Syekh Ali As-Sobuni. Syekh Ali As-Sobuni juga lahir di Suriah pada tahun 1930. Beliau mulai menuntut ilmu mulai menghafal Al-Quran dari kecil, karena seluruh keluarganya itu termasuk orang-orang yang dekat dengan agama gitu. Jadi beliau sebelum balik udah hafal 30 juz, Syekh Ali As-Sobuni. Nah, Syekh Ali As-Sobuni ini mulai pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yang lulus dengan gelar dokter pada tahun 1954. Nah, kemudian setelah beliau lulus, beliau langsung memulai mengajar di Universitas King Abdul Aziz di Saudi Arab. Nah, di situ pada tahun 1976 beliau mulai mengarang
Sofatul Tafasir ini hingga selesai pada tahun 1981 Masehi. Nah, kemudian beliau pindah mengajar ke Universitas Ummul Qura. Nah, di situ di Universitas Ummul Qura, Syekh Al-Sabuni mengajar sampai meninggal pada tahun 2021 pada umur 91 tahun. Nah, Sofatul Tafasir sendiri itu memiliki arti sofwah, artinya adalah inti-inti dari uh, tafsir. Jadi beliau ini mengambil beberapa pendapat tafsir sebagai yang diantaranya ialah tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Kasyaf dan sebagainya. Nah, beliau itu menggabungkan tafsir-tafsir itu namun dijelaskan secara ringkas di Sofatul Tafasir ini agar orang mudah mengerti. Untuk manhajnya sendiri beliau menggunakan uh, tafsir tahlili, menafsirkan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas namun menjelaskan atau menjabarkan dengan ijmali, ringkas gitu. Nah, jadi setiap ayat yang ditafsirkan semuanya 30 juz itu ditafsirkan karena tahlili, namun secara ringkas ditafsirkannya gitu. Makanya tafsir Sofatul Tafasir ini hanya 1 jilid gitu. Kemudian untuk laun atau coraknya ada wal ijtimai, fikhi, sama balaghah. Nah, jadi ada wal ijtimai ini bisa dilihat pada Al-Hujurat ayat 6, di mana beliau pada konsep tabayun itu beliau menjelaskan bahwa intisari dari ayat ini itu kita harus memverifikasi atau bertabayun suatu berita atau suatu hal yang kita lihat. Kemudian untuk corak fikih dan balaghahnya sendiri bisa dilihat pada surat Al-Maidah ayat 6. Yang mana di situ ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu birusikum. Nah, di wa arjulakum dia pakainya wa arjulakum membasuh karena Imam Syafi'i juga memakai nasab. Nah, di sini ada fikihnya. Kalau Imam Syafi'i memakai walaupun beliau cuma menjelaskan wa arjulakum karena Imam Syafi'i memakai wa arjulakum gitu. Nah, memakai nasab. Nah, di sini ada fikihnya jadi gini. Di mazhab Syafi'i itu kaki dibasuh, tapi di mazhab yang lain ada yang kaki diusap karena ada yang mengatofkan kepada ini yang ruusikum. Jadi diusap. Nah, di sini juga ada balaghahnya, nasab, jer dan sebagainya. Nah, kemudian untuk karakteristiknya beliau ini termasuk tafsir yang ringkas ya. Jadi beliau pas ada ayat satu kalimat atau satu ayat yang beliau tafsirkan itu langsung tafsirnya secara ringkas lah, gambarnya secara ringkas, terus langsung ke kata-kata atau balaghahnya secara ringkas juga, itu nggak terlalu panjang. Lalu beliau kalau ada asbabun nuzul langsung dikasih asbabun nuzul 1, terus habis itu setelah itu langsung dikasih ininya fikih ayatnya atau sebagainya yang ada, misalkan kayak kalau ada fikih ayatnya, kalau ada kisah-kisahnya. Nah, terus baru di akhirnya langsung intisari ayatnya. Tapi pasti ada di intisari ayatnya di akhir penafsiran gitu. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan. Jadi ada pertanyaan di UAS saya ini tentang tafsir fi Zalailul Quran karya Said Qutb. Nah, pertanyaannya ialah apakah mufasir itu terpengaruh gitu oleh keadaan atau sosial politiknya? Kalau menurut saya terpengaruh. Karena mufasir sendiri itu menafsirkan sesuai zamannya. Jadi tafsir itu adalah menjawab permasalahan pada zaman tersebut gitu. Nah, adapun juga yang politik berpengaruh kepada tafsir. Contohnya apa? Contohnya tafsir asas al karya An-Nu'man itu yang di dinasti Fatimiyah. Mohon maaf saya masih lupa. Nah, di situ itu dijelaskan bahwa pokoknya tafsir-tafsirnya itu kan ada makna tersembunyi gitulah. Nah, itu nanti dikaitkan kepada dinasti Fatimiyah yang berkuasa saat itu. Nah, karena asas Numan ini termasuk kodi pada dinasti Fatimiyah itu. Jadi ada tafsir-tafsir kepemimpinan yang dijabarkan bahwa keturunan Fatimah yaitu Hasan dan Husain yang boleh menjabat dan sebagainya. Nah, itu berpengaruh itu.
Terus untuk gimana waktu Said Kutub menafsirkan waktu itu? Nah, Said Kutub waktu itu jadi waktu masa Said Kutub itu Mesir waktu itu baru lepas dari kolonial Belanda. Ada petinggi Mesir bernama Abdul Nasir itu ingin membuat Mesir jadi negara demokratis. Lalu Said Kutub membuat sebuah grup atau sebuah anggota gitu, beberapa anggota itu namanya Ikhwanul Muslimin, itu mengusulkan sebuah ideologi dari Al-Qur'an untuk membuat negara demokratis seperti apa. Namun sama Abdullah Nasir ini ditolak gitu. Akhirnya Said Kutub dan teman-temannya Ikhwanul Muslimin ini dipenjara, disiksa, dan terus habis itu disiksa secara fisik dan mental gitu. Maka di sini kita tahulah gitulah. Nah, akhirnya beliau menulis tafsir itu di penjara itu gitu. Dan selesai pada tahun 1965 dan akhirnya pada tahun 1966 beliau dieksekusi mati. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya ialah apakah tafsir ini radikal atau tidak gitu ya kira-kira. Tafsir Al-Quran. Menurut saya tidak radikal karena ketika kita melihat tadi pembahasannya tadi, beliau itu menafsirkan di penjara, yang mana di penjara ini beliau disiksa secara fisik dan mental, itu sudah pikirannya itu terpengaruh banget, itu down banget. Nah, terus beliau menafsirkan secara haroki, pergerakan, karena waktu itu ya karena tekanan mental dan apa dan sebagainya, beliau itu melihat Al-Quran ini bukan hanya sebagai sastra yang indah, hukum-hukumnya, cerita-ceritanya, tapi beliau melihat Al-Quran ini sebagai penolong dari kezoliman pemerintah menuju demokrasi gitu. Nah, disinilah beliau memulai menafsirkan dengan haroki. Jadi, jika kita melihat tafsir dari Al-Quran dan mengetahui pada saat itu Said Qutb menafsirkannya seperti apa, maka kita akan melihat bahwa tafsir ini tuh sebenarnya bagus gitu loh, enggak terlalu radikal, karena jika kita memahaminya kita pasti akan tahu secara utuh dan mendalam. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf jika ada kesalahan semuanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.